Bab 2361. Kami juga menginginkannya. Melihat hal tersebut, beberapa anak lainnya pun ikut buka mulut. Jangan khawatir, semua orang memilikinya. Ye Yunfei membagikan manisan hao kepada setiap anak. Mengapa kamu membawa begitu banyak manisan ha? Su Qingluo sedikit penasaran. Dulu, di alam Changhuang, untuk membujuk asal-usul Changhuang, saya selalu membawa manisan hao di tubuh saya. Jawab Ye Yunfei. Jadi begitu. Su Qingluo tercengang. Dia tidak bisa tidak memikirkan gadis kecil yang lucu di alam Changhuang sebelumnya. Saudaraku, kamu orang yang baik. Saudaraku, kamu ingin pergi ke balai leluhur di ujung desa, kami akan mengantarmu ke sana. Petik 2. Anak-anak itu memegang tangan Ye Yunfei dan Su Qingluo dan bergegas menuju ujung desa. Beberapa penduduk desa awalnya ingin menghentikan mereka, tetapi melihat ekspresi polos dan bahagia dari anak-anak ini serta manisan hao di tangan mereka, mereka akhirnya menyingkir dan berhenti ikut campur. Melihat ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo tidak bisa menahan nafas lega. Sepanjang perjalanan, Ye Yunfei dan Su Qingluo berinisiatif untuk tersenyum dan menyapa penduduk desa. Karena Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan tegas mengingat kata-kata lelaki tua yang sedang memancing di perahu di tengah danau di kejauhan, bersikaplah sopan dan hormati semua makhluk hidup. Untungnya, senior mengingatkan kami, jika kami menunjukkan sedikit rasa tidak hormat kepada penduduk desa ini, kami mungkin tidak akan bisa sampai di sini dengan lancar. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Pada saat ini, di sebuah rumah yang terbuat dari batu di tengah desa, seorang pria berpenampilan anggun berbaju putih sedang berdiri di depan jendela, melihat segala sesuatu yang terjadi di desa. Duduk di atas meja batu dekat jendela adalah seorang wanita dengan gaun panjang berwarna merah muda. Dia memiliki penampilan yang sangat indah, ekspresi yang baik, dan senyuman di mulutnya, melihat keluar jendela. Ronger, lihat, ada begitu banyak orang luar di desa hari ini, sungguh ramai. Pria berbaju putih itu berkata dengan lembut. Hanya saja orang-orang ini datang kepada kami dengan suatu tujuan. Jika tebakanku benar, mereka semua seharusnya ada di sini untuk mendapatkan buah jiwa surgawi. Buah jiwa peri tidak memiliki nilai praktis bagi saya, tetapi memiliki nilai peringatan. Lagi pula itu adalah hasil kerja keras saya selama jangka waktu tertentu, dan saya masih enggan membiarkan orang luar mengambilnya. Ronger, bagaimana menurutmu? Petik 2. Pria berbaju putih itu melanjutkan. Pria berbaju putih itu menatap penuh kasih sayang ke arah wanita berbaju pink. Namun, wanita itu tidak merespon sama sekali. Dia terus menatap keluar jendela, seolah dia tidak mendengar sama sekali pria berbaju putih itu. Ronger, sebenarnya bagiku, hal terpenting di dunia ini adalah kamu. Selama aku bisa selalu bersamamu, tidak ada hal lain yang penting bagiku. Petik 2. Pria berbaju putih itu berkata dengan lembut. Namun wanita itu tetap tidak merespon, sambil terus menatap keluar jendela. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa matanya agak kusam, seolah tertuju pada suatu titik tertentu, dan bola matanya tidak bergerak. Ronger, lihat kedua pemuda itu, mereka hampir sampai di ujung desa. Sepertinya mereka ingat apa yang dikatakan Pak He. Petik 2. Pria berkulit putih melihat posisi Ye Yunfei dan Su Qingluo. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan pria berbaju putih, wanita itu tidak bereaksi sama sekali. Dia terus melihat keluar jendela, dan dia melihat ke lokasi yang sama. Meskipun buah jiwa surgawi tidak mempunyai kegunaan praktis bagi saya, buah ini memiliki makna peringatan. Tanpa alasan, itu tidak bisa diambil oleh pihak luar. Jadi, biarkan kedua anak muda ini pergi. Ronger, menurutmu apa yang kukatakan? Masuk akal. Petik 2. Pria berbaju putih itu berpikir sejenak, lalu bertanya lagi pada wanita itu. Saat ini lokasi pintu masuk desa sangat ramai. Sebanyak 5 penduduk desa berdiri di pintu masuk desa, menghalangi jalan masuk desa. Semuanya, kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo bertarung bersama, kata seorang Master Earth Immortal dengan keras. Bagus. Berhenti bicara omong kosong dan masuklah. Petik 2. Beberapa Master Earth Immortal lainnya merespons satu demi satu. Boom boom. Saat berikutnya, masing-masing Master Bumi Abadi meledak sepenuhnya, melepaskan tekanan energi yang sangat besar dan menekan 5 penduduk desa. Meski kami hanya dari desa Yamano, kami tidak mudah dibully. Selama kami ada di sini hari ini, Anda bahkan tidak akan pernah menginjakkan kaki ke desa.
Petik 2. Salah satu penduduk desa berteriak keras. Boom boom, 5 penduduk desa meletus pada saat yang sama, seperti 5 gunung suci energi besar naik ke langit, mengguncang dunia kecil. 5 makhluk abadi di bumi. Ketika kelima penduduk desa ini benar-benar pecah, semua orang menemukan bahwa kelima penduduk desa ini semuanya adalah penguasa bumi abadi. Tidak mungkin. Mungkinkah setiap penduduk desa di desa pegunungan kecil ini adalah ahli tingkat Earth Immortal? Semua orang merasa sedikit mati rasa. Karena saat ini masih banyak warga desa di desa pegunungan kecil yang menunggu dan mengawasi. Jika semua penduduk desa ini adalah penguasa tingkat keabadian duniawi, maka kekuatan keseluruhan desa pegunungan kecil ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, bahkan para Master Earth Immortal itu mengerutkan kening. Tidak peduli berapa banyak barang yang ada, jika kamu ingin mendapatkan buah jiwa surgawi, kamu harus memasuki desa pegunungan kecil ini. Seorang guru abadi bumi mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Membunuh." Setelah mendengar buah jiwa abadi surgawi, Master abadi duniawi lainnya tidak bisa lagi tenang dan bergegas maju untuk bertarung bersama. Buah jiwa abadi surgawi terlalu menggoda bagi Tuan abadi duniawi. "Pertahankan rumahmu." Kelima penduduk desa saling memandang dan berteriak serempak. Bergemuruh. Saat berikutnya, pertempuran sengit yang mengerikan dimulai. Hampir 20 Master Earth Immortal bekerja sama untuk maju. Guru abadi duniawi ini berasal dari dunia utama, dunia surgawi, dan beberapa dunia khusus, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Namun kelima penduduk desa menolak untuk menyerah sama sekali. Mereka berjaga di persimpangan desa dan bertarung sengit dengan para penguasa abadi bumi. Walaupun senjata yang ada di tangan kelima warga desa ini hanyalah alat pertanian biasa seperti cangkul dan parang, namun setiap gerakan dan gayanya terlihat sangat sederhana, namun sangat praktis dan ampuh. Yang lebih mencengangkan lagi adalah kelima penduduk desa ini secara samar-samar membentuk formasi pertempuran, bergema satu sama lain, dan kekuatan tempur mereka berlipat ganda. Semuanya, ayo kita lakukan bersama-sama. Sekarang Anda sudah di sini, jika Anda tidak mencobanya, perjalanan Anda akan sia-sia. Petik 2. Seorang lelaki tua yang telah menyempurnakan kekuatan makhluk abadi berkata dengan keras. "Oke, ayo kita lakukan bersama." Semua orang berteriak, jadi semua makhluk bergegas ke desa pegunungan kecil bersama-sama. Mendengus, "Apa menurutmu desa kita mudah ditindas?" Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang kuat muncul di pintu masuk desa. Dengan wajah penuh amarah, dia berteriak dengan suara yang dalam. Suara lelaki tua itu seperti murka para dewa, berubah menjadi guntur yang menggelegar, bergemuruh, dan mengguncang dunia kecil ini. Kepala desa. Ketika 5 penduduk desa yang bertarung sengit dengan dewa bumi melihat lelaki tua ini, mereka semua sangat gembira dan berteriak serempak. "Kepala desa, orang-orang ini masuk tanpa izin ke desa kami. Itu sangat tidak sopan." Seorang penduduk desa berkata kepada kepala desa, "Semua anggota tim perlindungan desa, keluar," kata kepala desa dengan wajah bermartabat. Tim penjaga desa, setelah mendengar perkataan kepala desa, semua orang luar yang menerobos masuk terkejut. Kekuatan kelima penduduk desa itu saja sudah sangat menakutkan. Jika tim perlindungan desa lain keluar, bukankah akan lebih sulit untuk menghadapinya? Kepala desa, kami datang. Mengikuti perintah kepala desa, lebih dari selusin pria kuat dan kuat bergegas keluar dari desa pegunungan kecil, berdiri di belakang kepala desa, menatap para penyusup. Bab 2362. Usir semua orang asing yang kasar ini. Kepala desa berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengarkan perkataan kepala desa, lebih dari selusin anggota tim perlindungan desa segera berjalan maju bersama. "Semuanya, kalian sudah mendengar apa yang dikatakan kepala desa. Silakan pergi, Anda tidak diterima di desa kami." Petik 2. Seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan tangan serta kaki tebal berbicara, suaranya nyaring dan jelas. "Semuanya, masalahnya sudah sampai di sini. Jika kita ingin masuk dan mendapatkan buah jiwa surgawi, kita harus bekerja sama untuk memperjuangkannya. Kali ini, jangan menahan apapun." Petik 2. Seorang guru abadi bumi berkata dengan suara yang dalam. Lebih dari 20 Master Earth Immortal dan 5 penduduk desa baru saja mengambil tindakan, tetapi mereka semua mempertahankan kekuatan mereka dan memiliki niat jahat mereka sendiri, berharap orang lain akan mencoba yang terbaik untuk memimpin dalam menyerbu masuk. Sekarang setelah anggota tim perlindungan desa ini muncul,
para master abadi bumi ini memahami bahwa agak sulit bagi mereka untuk memasuki desa pegunungan kecil ini. Oke, semuanya, cepat masuk. Para master Earth Immortal lainnya pecah bersama dan bergegas maju. Kali ini, para master Earth Immortal ini tidak lagi menahan apapun dan menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Ledakan, kedua belah pihak bertarung bersama dengan sengit. Segera setelah pertempuran dimulai, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa semua anggota tim perlindungan desa memiliki kekuatan Dewa Bumi. Bagaimana bisa, desa pegunungan kecil ini sangat menakutkan. Petik 2, jadi orang luar yang menerobos masuk sangat kaget. Pertempuran sengit yang mengerikan pun dimulai. Saat ini, Ye Yunfei dan Su Qingluo, dipimpin oleh anak-anak itu, sampai di ujung desa dan melihat aula leluhur sederhana yang terbuat dari batu. Namun, aula leluhur sederhana ini berkembang dengan cahaya ilahi yang terang, serta aura energi yang menakjubkan, dan rune misterius muncul samar-samar dari aula leluhur. Kakak, ini adalah aula leluhur desa kami, kata seorang anak kecil. Buah jiwa surgawi seharusnya ada di sini. Su Qingluo berkata dengan lembut. Qingluo, ayo masuk. Ye Yunfei tahu bahwa Su Qingluo sangat ingin mendapatkan buah jiwa surgawi, jadi dia berkata, "Saudaraku, kamu tidak bisa memasuki aula leluhur ini, kecuali disetujui lain oleh Tuan Liu." Petik 2, seorang anak di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Tuan Liu, siapa Tuan Liu?" Petik 2, Ye Yunfei terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan anak kecil itu. "Tuan Liu adalah guru kami. Semua anak di desa kami akan bersekolah di sekolah swasta Tuan Liu dan belajar dengan Tuan Liu." Kata anak lain, "Mengapa Anda memerlukan izin Tuan Liu untuk memasuki aula leluhur?" Ye Yunfei bertanya lagi, "Kami juga tidak tahu, tapi bahkan kepala desa pun mendengarkan Tuan Liu." Kata seorang gadis kecil dengan dua kuncir, "Tuan Liu ada di sini." Saat ini, beberapa anak berteriak bersamaan. Su Qingluo dan Ye Yunfei sama-sama terkejut, mereka berbalik dan melihat seorang pria berpakaian putih berdiri dengan tenang tidak jauh dari situ. "Hati-hati, orang ini sangat menakutkan. Aku bahkan tidak tahu kapan dia tiba." Su Qingluo berkata kepada Ye Yunfei melalui pesan suara. "Halo, Tuan Liu." Beberapa anak membungkuk hormat kepada pria berbaju putih itu dan menyapa, tampak kagum padanya. "Kalian semua kembali. Harap tinjau konten yang saya ajarkan kemarin. Saya akan melakukan pemeriksaan langsung besok." Petik 2, Tuan Liu berkata dengan ramah. "Oke." Anak-anak ini mengangguk patuh, lalu berbalik dan pergi. Saat anak-anak ini pergi, mereka tidak lupa mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yunfei dan Su Qingluo. "Kalian berdua, ayo pergi, aku tahu tujuan kedatanganmu ke sini, tapi maaf, kamu tidak bisa membawa apapun ke sini." Tuan Liu memandang Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan matanya yang teguh dan berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Tuan Liu, Ye Yunfei dan Su Qingluo saling memandang, sejenak tidak tahu harus berbuat apa. "Kami sudah sampai di sini, dan jika kami menyerah begitu saja, kami pasti sangat tidak mau melakukannya. Tapi desa pegunungan kecil di depannya dan Tuan Liu ini sangat misterius. Jika terjadi pertarungan nyata, bahkan jika Su Qingluo adalah penguasa bumi abadi, dia mungkin tidak yakin bisa mengalahkan lawannya. Senior, kami berdua di sini terutama untuk buah jiwa surgawi. Qingluo sangat membutuhkannya. Jika memungkinkan, mohon minta kepada senior agar lebih mudah. Mungkin kita bisa membayar harganya, jika kita mampu membelinya." Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Jika Anda bisa menghindari praktik langsung, tentu itu yang terbaik." "Qingluo, apakah ini namanya? Apakah Anda di sini untuk menemaninya mendapatkan buah jiwa peri? Apa hubunganmu dengannya?" Petik 2, setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, pria berbaju putih itu mengukur Su Qingluo dan bertanya, "Dialah yang kucintai." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata langsung. Di depan Su Qingluo, Ye Yunfei selalu berterus terang. Meskipun Su Qingluo tampaknya tidak menyadari hubungan keduanya sekarang, bagi Ye Yunfei, hal itu tidak memengaruhi perasaannya terhadap Su Qingluo. Su Qingluo telah menjadi kekasih Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dan fondasi dari hubungan begitu dalam. Orang ini sangat kasar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Su Qingluo awalnya ingin membantah, tetapi sisi lain dari hatinya segera muncul, merasa sangat bahagia sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Selama waktu ini dengan Ye Yunfei,
dua orang di dalam hatinya telah bertarung, sebagian besar waktu, ternyata orang di benua langit yang mendalam dan alam Changhuang yang samar-samar menang, yang membuat Su Qingluo merasa sedikit tertekan. Penguasa istana reinkarnasi yang bermartabat merasa terganggu dan tidak tahu harus berbuat apa dengan urusan seperti ini. Sayang, kemampuan persepsi Liu sangat mencengangkan, dan dia segera merasakan hubungan halus dan rumit antara Ye Yunfei dan Su Qingluo. Menarik, Tuan Liu berpikir dalam hati. Anak muda, dengan segala hormat, kamu hanyalah seorang kaisar, dan dia adalah seorang dewa bumi. Ada perbedaan besar dalam kekuatan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang kamu cintai? Apakah menurut Anda layak untuknya? Petik 2. Tuan Liu bertanya. Ye Yunfei terkejut setelah mendengar kata-kata Tuan Liu. Dia tidak menyangka akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Cintaku tidak diukur dengan hal-hal seperti kekuatan, identitas, dan status. Qingluo dan saya dulu tinggal bersama di dunia kecil tingkat rendah. Pada awalnya, dia adalah seorang wanita muda dari keluarga besar, tetapi kesenjangan status ini tidak mempengaruhi hubungan di antara kami. Kemudian, saya terus berubah. Kuat, kekuatannya telah melampaui keluarga besar itu, dan bahkan telah menjadi eksistensi terkuat di dunia kecil itu. Namun hal-hal ini sama sekali tidak mempengaruhi hubungan di antara kami. Kemudian, kami semua meninggalkan dunia kecil itu dan memasuki dunia yang relatif lebih maju. Qingluo masih seorang wanita muda dari keluarga besar, dan saya masih memulai dari bawah dunia itu, tetapi kesenjangan status ini masih ada. Tidak mempengaruhi hubungan kita, saya tumbuh selangkah demi selangkah di dunia itu lagi, dan akhirnya melampaui keluarga besar Qingluo dan menjadi makhluk terkuat di dunia itu. Perubahan ini tidak hanya tidak mempengaruhi hubungan di antara kami, tetapi juga memperdalam perasaan di antara kami. Singkatnya, dalam beberapa hari terakhir, perasaan saya terhadap Qingluo tidak pernah bercampur dengan hal-hal yang tidak relevan seperti kekuatan, identitas, dan status, tidak sekarang, dan tidak selamanya. Karena cinta seperti itulah yang kucari. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata perlahan, jadi senior, bagiku yang ada hanyalah pertanyaan cinta atau tidak antara Qingluo dan aku. Tidak ada pertanyaan apakah kami layak atau tidak, Ye Yunfei menambahkan. Bab 2363. Yang ada hanya cinta atau tidak ada pertanyaan pantas atau tidak. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Liu hanya berdiri di sana dengan linglung, bergumam berulang kali. Su Qingluo mendengar kata-kata Ye Yunfei, seperti disambar petir, tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia menoleh dan menatap wajah Ye Yunfei dengan matanya yang indah. Mendengarkan kata-kata Ye Yunfei mengingatkannya pada semua kejadian masa lalu ketika dia berada di benua Tianxuan dan alam Changhuang. Di dua dunia tersebut, kekuatan, identitas dan status antara dirinya dan Ye Yunfei memang mengalami beberapa pembalikan besar. Namun hal tersebut tidak pernah mempengaruhi hubungan keduanya. Sebaliknya, setiap status dan status berubah sebaliknya, memperdalam hubungan keduanya. Ternyata di benaknya, hubungan kita hanya soal cinta atau tidak, bukan pantas atau tidak. Su Qingluo bergumam pada dirinya sendiri. Anak muda, saya yakin apa yang Anda katakan itu benar. Tetapi meskipun Anda tidak peduli dengan kekuatan, identitas dan status, kekuatan yang Anda miliki, tidak mungkin untuk tidak peduli, dan itu pasti akan mengganggu secara paksa apa yang Anda lakukan dalam situasi ini. Petik 2. Tuan Liu tiba-tiba bertanya lagi. Mengapa Tuan Liu begitu tertarik dengan masalah antara aku dan Qingluo? Ye Yunfei merasa Tuan Liu ini sepertinya sedikit ingin tahu, dan merasa sedikit aneh, tetapi karena dia tidak ingin berkonflik dengan pihak lain, Ye Yunfei hanya bisa menahan amarahnya. Ini sudah terjadi lebih dari satu kali, namun ternyata tidak ada yang bisa menghentikan kebersamaan kami berdua. Asalkan kita berdua ikhlas, aku berani menghancurkan segala rintangan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan nada tegas. Selama kamu ikhlas, kamu berani menghancurkan segala rintangan. Ronger, apakah kamu mendengar itu? Petik 2. Tuan Liu sepertinya sangat tersentuh dengan kata-kata Ye Yunfei. Dia membacanya berulang kali beberapa kali. Lalu dia melihat ke tengah desa dan mendarat di sebuah rumah yang terbuat dari batu. Dia sedikit terobsesi sejenak. Anak muda, meskipun perkataanmu masuk akal, kamu masuk ke desa kami tanpa izin dan ingin mengambil barang-barangku. Aku tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Tiba-tiba, wajah Liu menjadi gelap dan nada suaranya menjadi dingin.
Hati-hati, Ye Yunfei dan Su Qingluo saling mengingatkan pada saat bersamaan. Nak, aku akan membunuhmu dulu, lalu dia. Pria berbaju putih itu mencibir, mengulurkan tangannya dan perlahan meraih Su Qingluo. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Melihat ini, wajah cantik Su Qingluo tenggelam, dan semburan energi dilepaskan seketika, menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Ye Yunfei menemukan bahwa banyak rune muncul di ruang sekitarnya, seperti kunang-kunang. Di bawah pengaruh rune ini, ruang di sekitarnya tidak rusak sama sekali. Nak, tidak ada gunanya. Meskipun kamu adalah seorang Earth Immortal, kamu terlalu lemah untukku. Tuan Liu berkata dengan ringan. Saat berikutnya, tubuh halus Su Qingluo tiba-tiba membeku, merasakan tekanan yang menakutkan, dan kemudian mulai bergerak dengan susah payah, bahkan sangat sulit untuk menggerakkan tubuhnya, apalagi mengambil tindakan. Bagaimana bisa? Ekspresi Su Qingluo berubah. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, saya adalah Master Earth Immortal, tetapi Tuan Liu di depan saya baru saja melepaskan sedikit tekanan energi, dan menekan dirinya sendiri. Kekuatan Tuan Liu ini terlalu menakutkan. Tidak, dia mungkin adalah Dewa Emas Abadi yang kuat. Su Qingluo segera berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Emas abadi. Melihat ekspresi Su Qingluo, Ye Yunfei langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Nak, aku ingin membunuhmu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tuan Liu berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, telapak tangannya telah terentang di depan Su Qingluo, dan dia terus memperbesarnya, dan perlahan menekan ke arah Su Qingluo. Bergemuruh. Tanpa ragu-ragu, Ye Yunfei melepaskan seluruh energinya secara instan dan menyerang ke arah Tuan Liu. Tertawa, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menebas, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas cahaya pedang yang terang dan tebal, dan menebas ke arah Tuan Liu. Pada saat yang sama, Ye Yunfei tidak menunjukkan keraguan dan menggunakan semua metodenya. Dia menggunakan senjata sihir, serangan jiwa, energi mental, rahasia luar angkasa, rahasia waktu, teknik tinju, dan segala jenis serangan pada saat yang sama, membombardir Tuan Liu seperti hujan lebat. Wah, kali ini aku mungkin harus binasa bersamamu. Kasihan sekali darah bangsawanku. Petik 2. Tuan Hun menghela nafas, lalu bekerja sama dengan Ye Yunfei untuk mengambil tindakan. Tidak hanya Hun Lao, namun saat ini, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Huang Sang juga bergegas keluar untuk bekerja sama dalam serangan Ye Yunfei. Hu Miao menggunakan ilusi, menciptakan ilusi satu demi satu, menutupi Liu. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan, langsung menembus ruang, muncul di belakang kepala Liu dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menghantam kepalanya. Huang Chang menciptakan aura hantu yang mengerikan, langsung menutupi ruang ini. Wah, kekuatan orang ini terlalu kuat, kali ini kami semua mungkin mati bersamamu. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata tanpa daya. Qingluo, aku akan menahanmu, cepat pergi. Ye Yunfei berteriak keras, dan pada saat yang sama dia mulai menjadi gila, dia melangkah maju dan berdiri di depan Su Qingluo. Su Qingluo terkejut dan terharu saat melihat tindakan Ye Yunfei. Jangan bodoh, aku bukan tandingannya, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Aku akan menghentikannya, pergilah. Petik 2. Su Qingluo mengulurkan tangannya untuk mendorong Ye Yunfei menjauh, dan berteriak. Nak, jika kamu membelanya seperti ini, baiklah, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tuan Liu berkata datar, kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke arah Ye Yunfei, seperti gunung yang menakutkan, semua serangan yang dilancarkan Ye Yunfei barusan dimusnahkan oleh telapak tangan ini. Tekanan yang dikeluarkan oleh telapak tangan itu membuat Ye Yunfei terhenti, tidak bisa bergerak. Qingluo, cepat pergi. Anda kuat dan punya kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Ye Yunfei berteriak putus asa. Bergemuruh, Ye Yunfei berdiri di depan Su Qingluo dan mencoba yang terbaik untuk melawan penindasan Liu. Su Qingluo mengulurkan tangannya untuk mendorong Ye Yunfei menjauh, tetapi ternyata dia tidak bisa mendorongnya sama sekali. Karena Ye Yunfei telah ditekan di sana oleh Tuan Liu, bukan saja dia tidak bisa bergerak, tetapi orang lain juga tidak bisa mendorongnya. Kecuali Ye Yunfei, Hu Miao, Hun Lao, Huang Chang, Jin Jiaolongchan dan lainnya juga mengeluarkan seluruh energinya untuk melawan musuh bersama Ye Yunfei. Nak, aku akan memberimu kesempatan.
Jika kamu menyingkir sekarang, aku bisa membunuhnya dulu, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Tuan Liu mengulurkan telapak tangannya tidak jauh di depan Ye Yunfei, berhenti sejenak, lalu berbicara. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Anda, apakah pantas bagimu melakukan ini untukku? Petik 2. Ketika Su Qingluo melihat Ye Yunfei berdiri di depannya, lingkaran matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Pada saat ini, dia memiliki rasa aman karena dilindungi oleh orang lain, dan sosok Ye Yunfei tampak semakin tinggi di matanya. Bab 2364. Pria di depannya, yang hanya memiliki kekuatan alam kekaisaran, memberinya perasaan sangat bisa diandalkan. Pada saat hidup dan mati ini, dia sepertinya tidak perlu berpikir apapun dan hanya berdiri di depanku. Mata indah Su Qingluo menatap punggung Ye Yunfei, matanya sangat lembut. Saat ini, sesuatu di hatinya perlahan mencair. Dia unggul di benua Tianxuan dan alam Changhuang. Apakah kamu benar-benar tidak mau menyingkir? Kalau begitu aku harus membunuhmu dulu. Petik 2. Tuan Liu berkata dengan ringan. Bergemuruh. Telapak tangannya terus bergerak, dan itu sudah berada di depan Ye Yunfei, dalam jangkauannya. Energi yang dilepaskan oleh telapak tangan ini sangat menakutkan. Di depan telapak tangan ini, Ye Yunfei merasa seperti semut kecil, dan hampir mustahil untuk menolaknya. Bukan hanya raga fisik, tapi juga raga jiwa. Apakah ini kekuatan Jin Xian? Kekuatan Dewa Emas jauh lebih kuat daripada Dewa Bumi. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum pahit di dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Yunfei menyadari bahwa semua seni bela diri dan seni bela diri yang dia latih sebelumnya tidak dapat digunakan sama sekali. Ternyata dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, semua seni bela diri dan seni bela diri tidak ada gunanya. Dapat dikatakan bahwa menghadapi Tuan Liu ini, Ye Yunfei sepertinya untuk pertama kalinya memahami apa itu keputusasaan. Ulat sutra naga bertanduk emas, bisakah kamu melarikan diri dalam situasi ini? Ye Yunfei bertanya pada ulat sutra naga bertanduk emas melalui transmisi suara. Mustahil, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Dia telah sepenuhnya menutup ruang ini, tidak meninggalkan kemungkinan untuk melarikan diri. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas merasakannya dan terus menggelengkan kepalanya. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan, dia bisa menghancurkan kita sepenuhnya. Dengan tingkat energi spasial saya, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri di depannya. Petik 2. Orang tua itu menghela nafas pelan. Wah, aku sudah lama bersamamu. Awalnya aku menyukai potensimu dan berpikir bahwa suatu hari nanti aku bisa mengikutimu menuju karir yang gemilang dan menjadi populer dan populer. Aku tidak menyangka sekarang aku harus mati di sini bersamamu. Aku mati muda. Petik 2. Ulat sutra bertanduk emas agak menyedihkan. Kamu telah mengikuti sang master selama bertahun-tahun, bukankah kamu menikmati semuanya? Jangan lupa, jika masternya tidak memotongmu saat itu, kamu mungkin masih berada di dalam batu sekarang. Tidak ada hati nurani sama sekali. Petik 2. Hu Miao berkata dengan marah. Gadis bau, apa maksudmu? Ulat sutra naga bertanduk emas sangat marah. Lupakan saja, berhentilah berdebat. Anda akan lebih mempengaruhi pemikiran Ye Yunfei. Petik 2. Huang Sang berhenti dan berkata, Senior, kami di sini hanya untuk buah jiwa surgawi, dan kami tidak memiliki niat buruk terhadap desa Anda. Sejak memasuki desa, kami selalu menghormati semua orang di sini. Senior, demi ini, bisakah kamu melepaskan Qingluo? Petik 2. Saat ini, Ye Yunfei merasakan Su Qingluo di belakangnya, dan kemudian berbicara. Kalian berdua memang sangat sopan setelah memasuki desa. Telapak tangan Tuan Liu berhenti di dada Ye Yunfei, dan tekanan energi yang mengerikan menenggelamkan Ye Yunfei seperti lautan luas. Oke, ayo lakukan ini, kalian berdua, aku bisa melepaskan yang satu dan hanya membunuh yang lain. Kalian berdua mendiskusikannya, siapapun yang pergi, siapapun yang mati. Saya mengeluarkan lusinan suara, dan setelah 10, saya mulai membunuh orang. Jangan main-main, dan jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Tidak mungkin, di hadapanku, kamu terlalu lemah, sangat lemah sehingga kamu hanya bisa dibantai. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Liu berhenti dengan telapak tangannya, lalu berkata dengan ringan. 1, 2, Tuan Liu mulai menghitung. Qingluo, dengar, kamu lebih kuat dan mempunyai peluang lebih besar untuk melarikan diri.
Ingatlah untuk membalaskan dendam saya jika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Su Qingluo melalui transmisi suara. Juga, aku akan memberimu menara pantom, dan kamu bisa membantuku mengambil semua temanku. Ye Yunfei menambahkan, Ye Yunfei tentu tidak ingin Hu Miao dan yang lainnya menemaninya sampai mati. Lebih baik kamu pergi. Ada lebih dari selusin Master Earth Immortal yang menatapku di luar, bahkan jika aku meninggalkan desa ini, aku mungkin tidak akan bisa lepas dari pelacakan para Master Earth Immortal itu. Setelah Anda pergi dari sini, yang terbaik adalah mencari cara untuk segera meninggalkan dunia rahasia ini dan kembali mencari tempat untuk bersembunyi. Atau, saya akan memberi Anda tanda, dan Anda dapat membawa orang-orang Anda dan langsung pergi ke dunia utama dan memasuki markas besar Istana Reinkarnasi. Demi saya, nenek moyang Samsara akan mengizinkan Anda tinggal di markas Istana Samsara. Petik 2. Su Qingluo menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, Qingluo, dengarkan aku, selusin Master Earth Immortal di luar tidak hanya mengincarmu, mereka juga pasti mengincarku. Anda adalah seorang Earth Immortal. Bahkan jika Anda menghadapi lebih dari selusin Earth Immortal, Anda masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Dengan kekuatanku, menghadapi lebih dari 10 makhluk abadi di bumi, kemungkinan untuk melarikan diri terlalu rendah. Bahkan jika aku bisa keluar dari desa ini, aku akan segera ditangani oleh selusin Master Earth Immortal. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, peluang Anda untuk kabur lebih besar. Lebih baik kamu pergi. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan menjawab, 9. Apakah kalian berdua sudah mendiskusikan hal ini? Jika ini tidak disepakati, saya akan membunuh kalian berdua. Petik 2. Liu menghitung sampai 9, berhenti, dan bertanya. Dia pergi. Dia pergi. Su Qingluo dan Ye Yunfei bergegas untuk berbicara pada saat yang bersamaan. Anda, setelah mendengarkan apa yang Ye Yunfei dan Su Qingluo katakan, Liu berhenti dengan telapak tangannya di depan dada Ye Yunfei dan melihat mereka berdua. Ronger, apakah kamu melihatnya? Kedua pemuda itu rela menyerahkan hidup mereka satu sama lain. Petik 2. Tuan Liu memandangi rumah batu di tengah desa dan berkata dengan lembut. Saat berbicara, Liu perlahan menarik kembali telapak tangannya. Jika kamu ingin mendapatkan buah jiwa surgawi, ambil saja sesuai kemampuanmu sendiri. Tuan Liu berbicara, nadanya menjadi lebih ramah. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Liu, Ye Yunfei dan Su Qingluo tertegun sejenak, tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Baru saja dia terus mengatakan bahwa dia ingin membunuh seseorang, tetapi tiba-tiba ada perubahan besar, dan dia setuju untuk membiarkan Ye Yunfei dan Su Qingluo mendapatkan buah jiwa abadi surgawi. Senior, Ye Yunfei bertanya ragu-ragu, kalian berdua menyentuh hatiku. Dengan kata lain, kedua kepribadianmu lebih sesuai dengan emosiku. Jadi, aku sudah berubah pikiran dan aku tidak akan mempersulit kalian berdua. Apapun yang ingin kamu ambil, ambillah sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Petik 2, kata Tuan Liu. Saya harap kalian berdua dapat menghargai hubungan hari ini. Kata Tuan Liu. Setelah selesai berbicara, Liu berbalik dan berjalan menuju pusat desa. Hanya dengan satu langkah, sosok Liu menghilang. Dia pergi. Melihat tempat Liu menghilang, Ye Yunfei dan Su Qingluo saling melirik, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Keduanya memiliki perasaan bertahan hidup setelah bencana. Saat ini, pertempuran sengit masih terjadi di pintu masuk desa. Anggota tim perlindungan desa bertarung erat dengan lebih dari 20 penguasa abadi bumi yang menerobos masuk dari dunia luar. Sungguh konyol bahwa orang-orang ini benar-benar ingin memaksa masuk ke desa pegunungan kecil ini. Ye Yunfei memandangi para master abadi bumi di pintu masuk desa yang melakukan semua gerakan dan berteriak, tiba-tiba tersenyum dan berkata, dengan adanya Tuan Liu, para penguasa abadi bumi itu memaksa masuk ke desa pegunungan kecil ini, mereka mencari kematian. Bab 2365. Ayo cepat masuk ke aula leluhur ini untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan buah jiwa abadi surgawi. Tentu saja, meskipun Anda tidak bisa mendapatkannya, tidak perlu memaksakannya. Petik 2, kata Su Qingluo. Berbicara tentang ini, Su Qingluo melirik ke arah kepergian Liu lagi. Dengan Tuan Liu di sini, tidak ada yang bisa merampok barang-barang di desa pegunungan kecil ini, mereka hanya bisa mengandalkan takdir. Bagus, Ye Yunfei mengangguk. Keduanya sampai di pintu aula leluhur.
Ada banyak cahaya ilahi terang yang menyinari aula leluhur, dan rune misterius muncul perlahan, yang terlihat sangat ajaib. Ayo masuk. Su Qingluo melangkah maju dan berjalan ke aula leluhur. Ye Yunfei segera mengikuti. Gemuruh. Saat kedua orang itu memasuki aula leluhur, seluruh aula leluhur mulai bergetar. Di dalam balai leluhur sangat sederhana, terdapat patung batu, dan terdapat altar besar di depan patung batu tersebut. Ada setumpuk barang berdebu di meja altar. Setiap item melepaskan energi luar biasa. Cahaya ilahi di aula leluhur terutama berasal dari patung batu dan barang-barang di meja persembahan. Mungkinkah itu buah jiwa surgawi? Mata Su Qingluo langsung tertuju pada buah putih seukuran kepalan tangan, dan dia merasakan esensi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Buah jiwa surgawi. Mata Ye Yunfei juga tertuju pada buah itu. Su Qingluo adalah seorang Earth Immortal, pasti ada sesuatu yang ajaib dalam membuat seorang Earth Immortal memperhatikannya pada pandangan pertama. Cepat ambil buah jiwa surgawi dan pergi. Su Qingluo berpikir sejenak. Oke, ambil saja buah jiwa surgawi. Ye Yunfei mengangguk. Su Qingluo dan Ye Yunfei sama-sama tahu bahwa setiap barang di meja persembahan pasti memiliki nilai yang mencengangkan. Tapi di luar tadi, mereka berdua sudah menjelaskan kepada Tuan Liu bahwa mereka ada di sini untuk mendapatkan buah jiwa abadi surgawi, dan jika mereka mengambil barang lain, mungkin ada beberapa liku-liku. Namun, saat Su Qingluo hendak meraih buah putih itu, Ye Yunfei tiba-tiba teringat sesuatu. Qingluo, tunggu, Ye Yunfei berseru. Su Qingluo segera berhenti bergerak, dan menatap Ye Yunfei dengan mata indahnya. Ketika bertemu Tuhan, kamu harus beribadah dan menjaga hati yang soleh, kata Ye Yunfei perlahan. Setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Su Qingluo segera mengerti, dan melihat patung batu di aula leluhur. Pria nelayan tua di atas perahu di danau di luar desa pernah memberitahu Ye Yunfei bahwa dia harus menyembah dewa ketika bertemu dengan mereka. Bukankah ada patung Tuhan tepat di depan kita? Ayo beribadah, desa pegunungan kecil ini terlalu aneh, sebaiknya kita lebih berhati-hati, kata Ye Yunfei. Bagus. Su Qingluo mengangguk, maka keduanya segera berlutut dan menyembah patung batu tersebut bersama-sama. Gemuruh. Saat Ye Yunfei dan Su Qingluo memberi penghormatan, mereka terkejut menemukan tumpukan barang di altar tertutup debu dan mulai naik perlahan, lalu menghilang. Gemuruh. Tidak ada apa-apa di samping meja altar, tetapi pada saat ini, dua patung dewa berbaju besi emas perlahan muncul, mundur beberapa langkah, dan meninggalkan meja altar. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh dua patung baju besi emas ini seperti gelombang air, beriak lembut, memenuhi aula leluhur, memberi orang rasa penindasan yang sangat besar, yang membuat Ye Yunfei dan Su Qingluo hampir tidak bisa bernapas. Saat ini, aura yang mekar dari tumpukan benda di atas meja semakin mempesona. Dengan mempertimbangkan ketulusanmu, setiap orang dibatasi 2 buah. Jangan serakah terlalu banyak, jika tidak maka akan terjadi bencana. Petik 2. Tiba-tiba, suara agung keluar dari mulut patung batu itu. Untungnya, kami berkunjung. Setelah mendengar apa yang dikatakan patung batu itu, Ye Yunfei dan Su Qingluo melihat kedua patung lapis baja emas yang berada jauh dari meja altar, dan diam-diam bersukacita. Keduanya mengerti bahwa jika mereka tidak mengunjungi kuil sekarang, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan apapun di meja altar. Terima kasih, senior, Su Qingluo dan Ye Yunfei berkata dengan keras pada saat bersamaan. Kemudian Su Qingluo berhenti ragu-ragu, mengulurkan tangan dan mengambil buah putih itu. Saya akhirnya mendapatkan buah jiwa surgawi. Su Qingluo sangat bersemangat. Tujuan utama kedatangannya ke alam rahasia kali ini adalah untuk buah jiwa surgawi, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan buah jiwa surgawi. Kamu bisa mendapatkan yang lain. Perhatikan baik-baik terlebih dahulu, lalu ambil jika Anda menyukainya. Petik 2. Ye Yunfei mengingatkan dari samping. Oke, setelah mendengar apa yang Ye Yunfei katakan, Su Qingluo segera menyimpan buah jiwa abadi surgawi dengan hati-hati, dan kemudian mulai melihat barang-barang di altar. Ye Yunfei juga mulai melihat barang-barang di meja altar. Anak muda, kamu berbakat dalam energi mental, pilihlah untuk menyempurnakan manik pikiranmu. Manik pemurnian hati adalah senjata ajaib langka yang khusus digunakan untuk mengembangkan energi pikiran. Selain itu, manik pemurnian hati juga diukir dengan teknik khusus untuk mengolah energi hati, yang disebut sutra hati tak terbatas. Di ruang dan waktu manapun, di dunia manapun,
teknik untuk mengembangkan energi mental relatif kurang. Singkatnya, dibandingkan dengan energi lain, pengembangan energi mental terlalu sulit. Oleh karena itu, manik pemurnian hati dan sutra hati adalah harta tak ternilai yang hanya dapat ditemukan bagi mereka yang mengolah energi hati. Petik 2. Saat Ye Yunfei sedang melihat meja altar satu persatu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara lelaki tua di atas perahu di tengah danau. "Terima kasih senior atas tipnya," Ye Yunfei dengan cepat menjawab. Lalu ada energi misterius yang mengarahkan mata Ye Yunfei ke manik hitam di meja altar. Ukuran manik hitam ini sedikit lebih kecil dari kepalan tangan orang dewasa, dan berwarna gelap, seperti lubang hitam. Tanpa ragu-ragu, Ye Yunfei mengulurkan tangan dan mengambil manik hitam itu, dan langsung menyembunyikannya. Kemudian Ye Yunfei melihat barang-barang lainnya di meja altar lagi. "Itu dia," Su Qingluo berkata dengan lembut tiba-tiba, dan mengulurkan tangan untuk mengambil secarik batu giok latihan di altar. Ye Yunfei memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada slip giok seni bela diri. Slip giok ini memiliki aura reinkarnasi, dan itu pasti ada hubungannya dengan silsilah reinkarnasi kita. Su Qingluo menjelaskan kepada Ye Yunfei. Sikapnya terhadap Ye Yunfei menjadi lebih baik sekarang. Jadi begitu, Ye Yunfei tiba-tiba menyadari. "Saya memilihnya." Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memilih pedang panjang yang tampak biasa di atas meja altar. Meskipun pedang panjang ini terlihat biasa saja, Ye Yunfei tahu bahwa jika pedang panjang ini dapat diletakkan di meja altar ini, nilainya akan sangat mencengangkan di samping buah jiwa surgawi. Ye Yunfei pandai ilmu pedang, jadi dia memilih pedang panjang ini. Ada lusinan item di meja altar, tetapi Ye Yunfei tidak dapat memahami item lainnya sama sekali, dan dia tidak tahu apa fungsinya. "Oke, ayo keluar, panen kami sudah lumayan bagus, jadi tidak boleh serakah." Petik 2. Su Qingluo melihat Ye Yunfei telah memilih 2 item dan berkata, "Ya, kita tidak boleh serakah." Ye Yunfei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Mampu memperoleh manik pemurnian hati dan sutra hati tak terbatas sudah merupakan keuntungan besar bagi Ye Yunfei. Ada senjata sakti yang khusus membantu budidaya energi mental, ada juga teknik energi mental, sangat langka dan nilainya luar biasa. Ye Yunfei percaya bahwa pedang panjang tidak akan pernah menjadi pedang biasa. Jadi kali ini saya memasuki desa pegunungan kecil ini, hasil panennya memang sangat melimpah. Bersambung.